Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian yang mengklik video ini. Sebelum kalian nonton videonya, alangkah baiknya kalian like and comment di bawah ini. Karena kalau tidak, tangan kalian bisa gatal-gatal. Oke, enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Ibrahim dari PGSD tingkat 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi karya monumental umat Islam dalam IPTEX. Untuk yang pertama yaitu zaman kejayaan Islam di bidang IPTEX. Kita harus tahu dulu zaman kejayaan Islam di bidang IPTEX. Nah, kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi pusat sebuah peradaban modern. Perbedaan yang dibangun untuk kesejahteraan umat Islam di muka bumi ini. Nah, masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah SAW mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafah Ar-Rasyidin, Islam sangat berkembang dengan pesat. Sejarawan Barat berliaran konservatif. Montgomery-Watt menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan IPTEX yang dibangun kaum muslimin. Nah, itu adalah zaman kejayaan Islam di bidang IPTEX. Untuk selanjutnya, yaitu sebab-sebab kemajuan teknologi dan sains di masa-masa kejayaan Islam. Islam mengalami kebangkitan intelektual dan kultural yang spektakuler. Dengan revolusi pemikiran dan budaya Islam yang bercorak pada peradaban baru. Menyambung mata rantai peradaban sebelumnya, yaitu Yunani, Babylon, dan Persia. Islam yang kosmopolit, humanistik, kultural, dan saintifik yang puncaknya pada era Abbasiyah. Secara umum, menurut Arif, ada beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan sains di dunia Islam saat itu, yakni untuk yang pertama yaitu kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu unggul. Untuk yang kedua yaitu motivasi agama. Untuk yang ketiga yaitu faktor sosial politik. Untuk yang keempat yaitu faktor ekonomi. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, yaitu faktor dukungan dan perlindungan penguasa saat itu. Nah, itulah sebab-sebab kemajuan teknologi dan sains di masa-masa kejayaan Islam. Dan menurut Arif itu ada beberapa yang tadi faktornya telah disebutkan. Untuk selanjutnya yaitu sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam IPTEX. Nah, pada masa kemunduran IPTEX di dunia Islam, kaum muslimin tidak lagi mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Bahkan sebagian mereka menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan karena dianggap sekular dan produk barat. Menurut Profesor Dr. Abdul Salam, seorang ilmuwan muslim asal Pakistan, kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor internal umat Islam. Nah, misalnya terjadinya pemisahan dalam mempelajari ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, kurang terjalinnya kerjasama antara ilmuwan muslim dan penguasa setempat untuk menjaga tradisi keilmuan di dunia Islam.
dan sikap mengisolasi diri terhadap perkembangan iptek dunia luar. Nah, itulah sebab-sebab kemundurannya umat Islam dalam teks. Untuk selanjutnya yaitu upaya-upaya kebangkitan kembalinya umat Islam dalam bidang ipteks. Oke. Dampak lain dari kemunduran dunia Islam di bidang iptek ialah tumbuh suburnya kemiskinan, kemudian rendahnya mutu pendidikan, kemudian minimnya pendapatan per kapita, dan merajalelanya pengangguran. Nah, di samping itu banyak negara-negara Islam yang terjerat hutang luar negeri. Indonesia misalnya sekitar 60% hidup di bawah garis kemiskinan dan 10-20% penduduknya hidup dalam kemiskinan absolut. Sementara itu, jumlah pengangguran di Indonesia yaitu 40 juta orang. 40 juta orang mengalami pengangguran, bayangkan, banyak sekali. Negara-negara Islam yang lain meski tidak separah Indonesia, mereka menghadapi problem yang tidak jauh berbeda, terutama dalam masalah hutang luar negeri. Untuk sekarang, umat Islam harus melakukan upaya-upaya yang dapat mendukung kembali kemajuan di bidang sains dan teknologi. Kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang luar biasa. Bahkan Eropa pun seolah-olah tidak berdaya menghadapi kemajuannya Islam, terutama di bidang ipteks. Walaupun pada akhirnya kejayaan Islam masa dinasti Abbasiyah telah berakhir dan hanya menjadi kenangan manis belaka, kita sebagai generasi penerus harus senantiasa berusaha untuk menjadi generasi yang pantang menyerah, apalagi di zaman serba modern. Kemajuan iptek juga semakin sulit untuk dibendung. Nah, kemajuan iptek juga merupakan tantangan yang besar bagi kita. Apakah kita sanggup atau tidak menghadapi tantangan ini tergantung pada kesiapan pribadinya masing-masing. Nah, di antara penyikapan terhadap kemajuan iptek terdapat 3 kelompok. Itu untuk yang pertama, kelompok yang menganggap iptek modern bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil iptek modern dengan mencari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai. Untuk yang kedua, yaitu kelompok yang bekerja dengan iptek modern maksudnya, tetapi berusaha juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak Islami. Untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu kelompok yang percaya adanya iptek Islam dan berusaha membangunnya kembali. Nah, itulah upaya-upaya kebangkitan umat Islam dalam iptek. Untuk selanjutnya, yaitu pola-pola pembaruan pendidikan Islam. Setelah kita memperhatikan berbagai sebab kelemahan dan kemunduran Islam atau umat Islam pada masa sebelumnya, dan dengan memperhatikan sebab-sebab kejayaan dan kekuatan yang dialami bangsa Eropa, maka kita bisa menggarisbawahi terjadinya pola pemikiran pembaruan pendidikan Islam. Untuk yang pertama, yaitu pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pemikiran modern di Eropa. Untuk yang kedua, yaitu pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. Untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada kekayaan dan sumber budaya bangsa masing-masing dan yang bersifat nasionalisme. Nah, itulah pola-pola pembaruan pendidikan Islam. Mungkin cukup sekian atas penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.